Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat di zaman pandemi ini, sehingga kita masih bisa bernafas dengan tenang, dengan nikmat, menjalani aktivitas seperti biasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana caranya agar anak bisa membaca Al-Quran, seperti itu. Seperti yang kita ketahui ya, sebelumnya kenapa sih anak kita ini harus kita ajarkan membaca Al-Quran gitu? Kenapa sih harus mesti dari kecil gitu? Kenapa ya? Karena biar anak kita itu kan kemarin sudah kita jalani ya laporan talqin dan setel murotal itu. Nah itu ketika anak belum bisa membaca Al-Quran. Nanti kalau ketika anak sudah bisa membaca Al-Quran, anak akan lebih mandiri untuk menghafal gitu. Jadi nggak dari kita lagi gitu ibunya. Tapi bukan berarti kita lepas tanggung jawab dalam hal mentalkinkan anak seperti itu ya. Ini kita belajar mengajari anak untuk membaca Al-Quran seperti itu. Nah kemudian kenapa juga kan masih kecil, nggak usah dipaksain gitu kan. Maksudnya anak kecil mah nggak apa-apa, talqin doang aja misalnya kayak gitu. Itu agar anak kita ini tidak didahului oleh musik duluan yang ada gimana bahasanya. Agar anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi anak kita ini kita depankan untuk membaca Al-Quran dulu dibandingkan dengan melihat yang tidak baik gitu, dengan tidak mendengar yang tidak baik, dengan musik-musik. Jadi kita dahulukan Al-Quran dulu yang dia lihat, dahulukan Al-Quran dulu yang dia dengar gitu. Jadi kita utamakan Al-Quran dulu untuk anak-anak kita sebelum musik, sebelum yang lainnya, sebelum dia melihat hal-hal yang buruk yang lainnya di luar sana yang kita tidak tahu nanti ketika dia sudah besar kita tidak bisa menjaganya seperti itu. Maka dari kecil kita bekali dulu yang baik-baik, yaitu Al-Quran seperti itu. Nah, kita seperti yang kita ketahui banyak sekali di luar sana metode-metode untuk mengajarkan anak membaca Al-Quran seperti itu. Mungkin sudah pada kenal dengan metode utruja, metode yang lain sebagainya itu. Boleh ibu-ibu sekalian di sini boleh memakai metode apapun itu, asalkan cocok untuk anaknya dan ibu sendiri seperti itu. Jadi semua metode itu sebenarnya disesuaikan dengan kondisi di rumah masing-masing seperti itu. Nah, kalau menurut pengalaman saya sendiri dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak saya itu dari awal bisa berbicara sekitar umur 1,5 tahun itu saya mengajarkan lagu gitu, lagu anak-anak gitu. Misalnya seperti itu. Jadi kita kenalkan dengan lagu itu dulu, lagu huruf hijaiyah. Kenapa? Karena anak kecil itu kan suka ya dengan lagu-lagu yang menyenangkan, yang ceria seperti itu. Jadi dulu anak saya itu kami kenalkan dengan lagu huruf hijaiyah, atau yang sudah ada harokatnya juga bisa, yang ba, tasa gitu seperti itu. Pokoknya ada lagunya seperti itu. Nah kemudian setelah anak kita ini hafal huruf-hurufnya, pelafalannya itu alif, ba, tak sampai ya itu, kita kasih tahu, kita tunjuk mana hurufnya. Maksudnya dengan menghafal di kepalanya kita juga beritahu mana hurufnya. Alif itu seperti apa bentuknya, kita tunjuk gitu misalnya di poster atau ditulis di buku atau memakai kartu gitu, bisa seperti itu. Ya, ini contoh kartu ya. Contoh kartunya seperti ini. Saya potong kertas HVS itu jadi berapa bagian ya, pokoknya sekira-kiranya aja.
Nah, ini saya buat pakai krayon karena yang ada di rumah cuma ada krayon, belum ada spidol waktu dulu. Nah, coba dibaca ya Bang ya. Ini apa Bang? Nah, ini apa ini? Mbak. Jadi sederhana aja kayak gitu. Atau bisa juga pakai yang flashcard begini, gitu, yang seperti ini, seperti itu gitu Tapi ya pokoknya disesuaikan aja sama kondisi ibu sama anak, sukanya mau seperti apa ya. Kalau Ubay sih kayak gitu. Misalnya kalau untuk permainan gitu ya, permainan hijaiyah gitu, misalnya gimana ya? Misalnya ditata gini apa namanya huruf hijaiyahnya. Coba Bang, mana huruf ba? Ayo tangkap huruf ba ya. Nah ya gitu. Ambil. Nah gitu. Terus mana lagi ya? Kita cari huruf. Ini banyak sekali ya ibu-ibu hurufnya. Coba mana Bang huruf? Coba cari ya. Cari huruf sa. Mana huruf sa? Pintar baik. Nah jadi biar ini aja ya simulasi biar anak tuh nggak bosan gitu, nggak terasa kalau dia lagi belajar. Ini contoh yang huruf lepas. Atau bisa juga kemarin saya kebetulan beli di toko buku sini. Nah ini yang ada bergambar yang berwarna gitu ya. Terserah ibu-ibu nanti mau bisa di print, banyak ya printable gratis di internet itu bisa di print berwarna atau yang bikin sendiri pakai krayon manual gitu nggak apa-apa. Nah ini kalau yang udah masuk ke Iqra nih, Ubay ini udah masuk huruf sambung ya, seperti ini nih contohnya. Ini kita jadi waktu kemarin itu ngeprint tapi masih hitam putih. Jadi saya warnai sendiri atau ajak anak kita untuk mewarnai gitu. Jadi anak seneng ya diajak warnai. Habis itu sekalian untuk melatih motorik halusnya seperti itu. Jadi latihan menulis juga, latihan warnai seperti itu. Nah, coba ya dicoba. Bang ini bacanya apa Bang? Taro. Ini Jabah. Dari sini bacanya sih. Baja. Kemudian nah itu kita bebas ya memakai sarana dan prasarana itu. Kalau anak saya sendiri itu biasanya awal-awal mengenal huruf hijaiyah itu dengan kartu ya atau flashcard gitu ya. Kalau zaman sekarang itu saya gunting kertas gitu, kotak-kotak gitu atau bulat-bulat juga bisa, terserah pokoknya. Nah itu saya tuliskan huruf hijaiyah yang ada harokatnya fathah atau kasro atau dhammah gitu ya. Itu saya tuliskan. Misalnya kalau anak kecil kan suka yang berwarna-warni, itu saya bisa pakai krayon atau spidol atau stabilo atau yang lainnya. Yang penting menarik di dalam penglihatan anak gitu ya. Nah kemudian setelah memakai kartu itu, kalau misalnya anak sudah hafal, udah tahu hurufnya, bentuknya, saya coba latihan di Iqra 1 terserah mau pakai Iqra atau pakai Qiraati atau Tilawati, terserah. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi ibu dan anak di rumah seperti itu. Nah setelah itu kalau udah bisa latihan di sana boleh lanjut. Nah ini kalau pengalaman Ubay ini dia huruf lepas dulu itu huruf lepas itu yang bukan sambung ya, maksudnya itu dia itu dikasih fathah, kemudian dikasih kasroh sama dikasih dhammah seperti itu. Setelah itu baru kita kenalkan dengan mad tabi'i. Ya, jadi pokoknya kalau Ubay ini yang paling inti itu dia kami ajarkan di huruf lepasnya itu harokat fathah, kasroh, dhammah, mad tabi'i dan sukun seperti itu. Untuk yang lainnya insya Allah menyusul seperti itu. Nah, ketika sudah bisa di huruf lepas itu kita ajarkan pakai kartu atau pakai di buku bisa, atau kita biasanya pakai papan tulis seperti itu. Papan tulis pakai spidol yang pakai 2 warna gitu ya. Jadi hurufnya warna merah gitu, misalnya warna biru, nanti harokatnya warna merah atau biru. Jadi pokoknya dibedakan seperti itu agar tuh anak jelas gitu fokus gitu melihatnya seperti itu. Bisa pakai buku Iqra atau pakai yang Utsmani ya, atau yang
apapun itu yang ada di rumah pakai aja, insya Allah bermanfaat semua. Nah ini coba kita baca ya, baca Iqra ya. Coba. Apa nih bacanya? Dahaba. Dahaba. Terus gitu. Oh ya, misalnya apa ya? Juga datang. Ini apa nih? Zuiba. Nah, jadi kalau pakai spidol sama panggungnya, jadi kita gampang ya mau ngapus-ngapusnya tinggal seret gitu aja gitu. Jadi anak juga bisa latihan menulis juga gitu. Coba Bang, tulis Bang. Ikutin Mama ya yang ini. Buat tulis di bawahnya Bang sini. Pintar, Masya Allah Abang. Allah berkasih Ben. Jadi bisa mengajak anak juga untuk belajar gitu ya, untuk asik gitu ya. Jadi terserah kita apa yang ada di rumah kita manfaatkan saja seperti itu. Atau bisa juga langsung di Iqra-nya gitu ya. Misalnya, coba baca Bang. Sabata. Sabata. Nah, kemudian setelah itu boleh kita coba tadi ya latihan di Iqra atau di Qiraati, atau nanti setelah bisa latihan di sana di Iqra itu sebentar aja. Itu kalau gue biasanya latihan di Al-Quran, sebelum langsung ke Al-Quran gitu. Kok langsung ke Al-Quran, emangnya nggak bingung gitu. Nah itu nanti di Al-Quran itu kita latihannya itu di surat yang sudah dihafal seperti itu. Misalnya surat An-Nas gitu ya. Nah itu biasanya saya pakai kertas. Jadi ditutupin dulu sebagiannya, nanti yang dibacanya itu dibuka gitu.